Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Kali ini teman-temanku semuanya, saya buat konten ya, perjalanan petualangan mengikuti jejak langkah onta yang ada di Mekah. Namun sebelumnya kita lihat penampakannya dulu ya. Penampakan dari jauh, ada onta dua yang ketinggalan mengikuti jejak kawan-kawannya ya. Penampakannya ada dua onta kayaknya, kita ikuti penampakannya onta yang berjalan memasuki ya, ini ontanya ya mau memasuki ke dalam kayak hutan ya, tapi apalah namanya ini, masuk di dalam perjalanan diikuti pengembala atau pawangnya ya. Oke teman-teman, kita ikuti ya petualangannya ke dalam, bagaimana situasi dan keadaannya di dalam dengan mengikuti jejak langkah onta ya. Kita ikuti langkah atau telapak-telapaknya, bekas-bekasnya, agar tidak bingung karena masuk ke dalam itu agak luas dan panjang. Jadi kalau kita nggak mengikuti bekas-bekasnya nanti kita bisa bingung. Ini telapak-telapaknya. Ini tadi dari sana, nggak tahu sana itu rumahnya atau dikembalakan di sana. Yang jelas sering lewat di sini onta-ontanya. Coba kita masuk ke dalam ya. Kita ikuti bagaimana bekas-bekasnya, tanah yang dipakai, berjalan telapak kakinya. Ini biasanya meninggalkan telapak kotorannya ya. Sehingga kalau kita mengikuti ya, mudah-mudahan kita jejak langkahnya tidak bingung kalau ingin kembali. Kita coba masuk karena waktunya longgar, mencoba untuk petualangan ke dalam, ada apa di dalamnya ya. Ini di daerah Al-Awali ya, masuk sebelum Masjidil Haram, ada jalan Sari Ali bin Abi Thalib, belok ke kanan. Pokoknya arah ke Masjidil Haram ya. Masuk yang kecepatan 120 itu sudah kelihatan menaranya Masjidil Haram. Terus ke kanan ada tulisan Arafah Mina, itu ambil kadamat ke kanan, lurus, agak mencong ke kanan, lurus, nanti sampai Al-Awali itu tempatnya. Jadi di situ, dan saya lihat ada pemandangan, masih ada pemandangan seperti ini ya. Masuk kebetulan pas lewat ini, ada waktu untuk mencoba petualangan di sini mengikuti jejak langkah onta. Ini telapak kakinya kelihatan bekas-bekasnya, jadi mudah diikuti dan enak kalau mengikuti. Jadi kemungkinan
bingungnya itu kecil karena mengikuti ini jejak-jejak langkah. Jadi udah masuk ke dalam kelihatan luas, jadi bingung arahnya kemana, mungkin nggak tahu arah utara, selatan, barat, dan timur, ini kurang tahu. Jadi alhamdulillah ini ada jejak-jejak langkah ontanya, bikin petualangannya mudah kita ikuti. Onta menurut cerita temen ya, yang sudah pengalaman mungkin ya, merupakan binatang yang ada sifat dendamnya. Jadi apabila kita menyakiti onta, memukul, apalah, dia tidak lekas membalasnya, tetapi sangat awas sekali. Suatu saat kalau dia ingat, dia akan menggigitnya dan susah sekali untuk dilepaskan kecuali dibantu oleh pawangnya, menurut cerita seperti itu. Jadi kita ngikuti aja dari jauh juga sebenarnya tidak masalah, cuman ini kalau kita ikuti jalannya sangat cepat sekali. Jadi sebenarnya gak terlalu cepat, pelan, cuman kaki langkahnya itu panjang jadi kelihatan cepat. Tadi kita lihat pawangnya atau pengembalanya kan kelihatan dia ngikuti kayak setengahnya berlari. Jadi sudah cepat sekali nih. Ini langkah-langkahnya ada sekitar 10-an kalau lebih mungkin saya lihat, cuman tadi ketinggalan. Sudah yang pertama sudah awal berangkat, kemudian tadi yang kedua mungkin ketinggalan ontanya dan mengikuti kawan-kawannya untuk menuju wallahualam mungkin cari makan mungkin. Jadi di tempat sesuatu mungkin ada tempat makan di situ. Oke teman-teman, pemandangannya seperti ini. Ini yang tadi di dalam, yang di luar tempat masuknya onta tadi ya. Begitu masuk pemandangannya seperti ini. Kalau dibilang hutan juga enggak, dibilang padang pasir, ada gunungnya juga. Jadi apalah namanya seperti ini. Daerah Mekah ini masuk ke dalam bisa melihat pemandangan yang seperti ini. Alhamdulillah ya, bisa ada ngikuti refreshing, jalan-jalan masuk ke alam yang jarang kita temui. Oke teman-teman, ikuti terus ya petualangan ini. Yuk. Alhamdulillah bisa hadir di sini, termasuk tanah suci Mekah, wilayah Mekah ini, tempat wilayah yang mengandung bersejarah zaman nabi-nabi dahulu, sejarah Islam di sini. Tempatnya seperti ini, subhanallah. Dan Mekah ini termasuknya kota yang pertama di dunia ya, karena riwayatnya itu Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi itu di wilayah, kalau Siti Hawa di wilayah India dan Nabi Adam di wilayah India dan Siti Hawa di wilayah Jeddah ya. Kemudian dipertemukan di
Padang Arafah ya, Padang Arafah ini di Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah itu kasih sayang ya. Jadi di daerah Arafah itu pertama kali. Jadi asal mulanya awal-awalnya di situ kota. Jadi termasuknya kota yang pertama ini, Mekah ini. Di Jabal Rahmah. Kemudian sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia dan muncul ya keturunan-keturunannya menjadi berbangsa-bangsa atau bersuku-suku yang berbeda, bahkan sampai bernegara dimanapun seluruh penjuru dunia. Itu sekedar wawasan kita ya, yang bisa kita ambil hikmahnya atau riwayatnya seperti itu. Alhamdulillah ini di sini termasuknya masuk ke dalam gunung padang pasir sampai mengikuti ini yang di dalamnya ya. Di pinggir-pinggir sudah jadi kota, jalan-jalannya sudah seperti jalan tol dengan teknologinya juga tinggi sekali. Bahkan gunung-gunung yang tadi yang di pinggir-pinggir sudah bisa dijadikan rumah. Kalau teman-teman dengar ada suara apa itu tok 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 tok, tok gitu ya, itu membangun apa ya istilahnya, orang bilang bego, tapi bego itu ada yang dipakai untuk mengeruk, ada juga yang dipasang yang kayak paku besi itu loh, itu untuk menghancurkan batu-batu yang akan dibikin rumah atau pemukiman. Dan ini termasuknya di dalam, jadi ini masih kawasan ruang terbuka hijau ya, dan masih banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan di dalamnya ya. Alhamdulillah ini sampai ke sini di tanah suci Mekah, walaupun kita masuk ke dalamnya bisa mengikuti dan bisa menyaksikan suasana yang seperti ini, suasana yang ya zaman dulu seperti ini. Kemungkinan sebelum banyak rumah-rumah kemungkinan juga seperti ini, belum banyak pemukimannya. Jadi ini masuknya ke dalam, jadi kita bisa mengikuti jejak ini karena jadi kembali ke masa lalu, suasana pemandangan lahan-lahan yang begitu masih alami. Jadi seperti ini. Kalau di kita kemungkinan juga sebelum dibikin rumah juga seperti pemandangan sawah-sawah, tetapi di sini nggak ada sawah ini, jadi kayak gini pemandangan seperti ini, nggak ada sawah ya. Jadi ini termasuknya lahan yang untuk kawasan hutan, seperti hutan lah. Jadi kalau hutan kan banyak pohon-pohonnya, ini kan pohonnya nggak terlalu tinggi, biasa-biasa ini. Jadi seperti agak liar gitu, hijau-hijauannya, tumbuh-tumbuhannya. Mungkin kalau ada yang memanfaatkan bisa ditanamin kurma, karena ini kayak luas, nggak seperti ya dibiarkan saja gitu. Yaudah teman-teman ikuti ya, kita lihat pemandangannya sambil mengikuti jejak langkah bekas-bekas onta. Tadi telapak kakinya ada bekas-bekasnya, yang supaya kita tidak bingung maka ngikuti telapak kaki onta ini. Nanti kembali juga sama, kita mengikuti telapak kaki onta yang dimana ada bekas-bekasnya, kotorannya
ya apa ya namanya, letong atau letong kotoran bekas air kencingnya juga ada di situ. Kita ikuti agar kembali tidak bingung, karena kalau mengikuti sampai jauh nanti kita bingung kembalinya karena kita nggak tahu arah ini. Jadi ya ikuti aja jejak-jejaknya. Oke teman-teman ya, kita ikuti perjalanan petualangan ini. Kita lanjutkan ya teman-teman. Daerah ini tidak jauh dari Padang Arafah ya. Yang di sana ada Gunung Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang di situ, yang ada batunya meninggi itu. Tempat wukuf ya. Biasanya dipakai tempat wukuf sekitar tanggal 9 Zulhijjah ya. Jadi untuk ibadah haji di sana syaratnya harus wukuf di Arafah. Jadi tempat ini tidak jauh dari sana, sekitar 15 menit ya. Jadi untuk ibadah haji harus wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan untuk ibadah umroh bisa setiap saat maupun setiap waktu. Jadi ada perbedaannya. Jadi alhamdulillah ini termasuk tanah suci, termasuk walaupun di daerah seperti padang pasir, jadi masuknya di kawasan yang bebas ya, mungkin kawasan bebas yang tidak boleh ada pemukiman, jadi dibiarkan seperti ini untuk perencanaan yang walam nggak tahu ini seperti ini. Yang jelas kita masuknya di sini. Jadi ya alhamdulillah bisa sampai ke sini, walaupun termasuk di daerah yang sebenarnya kota, cuma kawasannya seperti ini yang bebas dari pemukiman ya. Kita masuk ke dalam, ternyata pemandangannya seperti ini, masih sepi, tidak ada penghuninya. Mungkin kalau ada penghuninya mungkin gaib ya, nggak kelihatan. Mungkin makhluk gaib di sini mungkin ya banyak, cuman nggak kelihatan. Oke, coba di sini. Oke teman-teman ya, kita mengikuti jejak-jejak ini, langkah-langkah ini, jejak tempat telapak kaki onta sampai kemana. Kalau kita ngikuti terus mungkin sampai sore atau malam ya, mungkin malah nggak pulang, nggak balik, karena ini posisi juga pas ada kerjaan atau kegiatan. Jadi cuman saya sempatkan untuk masuk ke sini, penasaran karena ingin pemandangannya seperti apa sampai di sini itu. Ternyata pemandangannya seperti ini, luas, lahan kosong, tempat bebas, tempat berjalannya onta yang ditumbuhi dengan pohon-pohon atau semak-semak belukar yang enggak terawat atau liar, dibiarkan begitu saja, karena tidak dibolehkan pemukiman. Seandainya dibuat pemukiman mungkin ya ada perencanaan dan orang-orang tertentu ini yang boleh tempat tinggal
di sini. Ini pemandangan yang luar biasa ya, masih alami. Oke, kita ikuti teman-teman ya, di padang pasir yang ada gunungnya dan pemandangan hijau-hijauan, termasuk tanah suci Mekah, tanah suci yang bersejarah. Kita zaman dahulu mungkin seperti ini ya, gunung-gunung zaman sahabat-sahabat di sini. Cuman kian tahun, kian abad, ratusan tahun juga sudah berubah-ubah. Manusianya juga berubah-ubah. Tapi kalau kita lihat kilas baik, kemungkinan seperti ini zaman dahulunya, belum banyak penduduknya, masih zaman dahulu. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, telah mengikuti video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dari saya pribadi atas sifat kemanusiaan saya, mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atub alaiya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.